Kita mau ke museum Puspa Iptek. Keep on watching ya. Bye-bye. Guys, kita udah sampai di Puspa Iptek. Puspa Iptek merupakan singkatan atau kependekan dari Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan sandalnya sendiri yaitu jam matahari. Di sini kami menopang dua jenis jam matahari sekaligus. Yang pertama ada jam matahari vertikal dan yang kedua ada jam matahari horizontal. Nah, atas keunikannya kami mendapatkan penghargaan dari rekor muri, yaitu sebagai jam matahari vertikal dan horizontal terpadu pertama di Indonesia dan jam matahari horizontal terbesar di Indonesia. Yuk simak bareng-bareng mengenai alat-alat yang ada di Puspa Iptek. Bongosong. Apakah setiap pipa menghasilkan bunyi yang sama? 1. Pukullah lubang-lubang pipa bergantian dengan menggunakan pemukulan karet. 2. Amati perbedaan bunyi yang dihasilkan oleh masing-masing pipa. Perbedaan panjang pipa mengakibatkan panjang gelombang udara yang melewati pipa tersebut juga berbeda-beda sehingga dihasilkan bunyi yang berbeda pula. Trompet menggunakan prinsip ini. Adakah instrumen lain yang menggunakan prinsip ini? Viskositas merupakan alat pengukur ketahanan zat alir. Cara kerjanya yaitu dengan cara memutarbalikkan cairan seperti yang ada di video. Dapat kita amati bahwa ada suatu media seperti kelereng di dalam cairan viskositas. Kelereng tersebut turun ke bawah dengan kecepatan yang berbeda-beda sesuai dengan kandungan cairannya. Urutan turunnya yaitu kelereng pertama yang turun adalah kelereng yang ada di dalam air. Lalu yang kedua kelereng yang ada di dalam cairan minyak goreng. Kelereng ketiga yang turun yaitu kelereng yang ada di dalam cairan oli, dan kelereng yang paling terakhir turun yaitu kelereng yang ada di dalam cairan gliserin. Di alat peraga ini tidak saling berhubungan sehingga dapat bergerak bebas. Panjang tali setiap bandul berbeda-beda. Akibatnya frekuensi pergerakannya juga berbeda-beda. Karenanya, seluruh bandul akan membentuk pola gelombang yang berubah-ubah. Bola melayang adalah salah satu alat peraga yang terdapat di Puspa Iptek. Bola ini dapat melayang di udara tanpa disentuh tangan manusia karena tekanan udara akan berkurang. Apabila kecepatannya bertambah, tekanan aliran udara dalam lebih rendah daripada udara luar, sehingga bola dapat melayang. Saat bola menempel pada kumparan, sensor memberitahu sistem peralatan elektronik mengoreksi gaya magnetnya sehingga bola sedikit jatuh. Jika bola jatuh terlalu jauh, sensor akan memberitahu untuk memperbesar gaya magnet. Alat yang diperlukan dalam percobaan ini adalah sebuah bola dan bowler. Bowler adalah tabung yang berfungsi memberi tekanan udara kepada bola untuk melayang di udara. Alat
Alat peraga ini menawarkan kesempatan langka bagi kita untuk merasakan bagaimana kita menjadi pilot atau astronot. Syarat untuk menaiki alat peraga ini, tinggi badan harus lebih dari 150 cm dan berat badan kurang dari 70 kg. Apabila kita tetap bugar setelah menaikinya, berarti kita memiliki potensi untuk menjadi seorang astronot atau pilot. Baskom air mancur. Sejak 2500 tahun yang lalu, baskom ini digunakan dalam meditasi dan dimanfaatkan untuk mempelajari serta mendemonstrasikan gelombang berdiri pada air. Cara kerja baskom air mancur: yang pertama, bersihkan dan basahi telapak tangan, lalu gosokkan maju mundur di pegangan baskom. Gosokan tersebut akan menimbulkan getaran pada baskom dan air. Akibatnya, baskom akan bersuara dan air akan membentuk gelombang berdiri di 4 titik di sekitar pegangan tersebut. Apabila getarannya cukup besar, kita akan melihat air berloncatan dari permukaan. Katrol. Alat ini mempunyai berat yang sama tetapi desainnya katrol yang berbeda-beda. Jadi tenaga katrol saat ditarik berbeda-beda juga. Yang pertama, yang kiri, yang simpel, dan katrol yang paling berat untuk ditarik. Lalu katrol sebelahnya termasuk kedua yang terberat, jadi lebih mudah ditarik. Dan yang terakhir adalah katrol yang mudah ditarik. Letakkanlah perahu layar pada titik start berwarna merah seperti pada gambar di samping. Yang kedua, tekanlah tombol. Lalu yang ketiga, aturlah sudut layar, lalu lepaskanlah perahunya. Yang keempat, cobalah lakukan hal yang sama pada titik start warna kuning dan jingga. Uji konsentrasi digunakan dengan cara memindahkan cincin dari salah satu ujung ke ujung lainnya tanpa mengenai rel. Cara menaiki sepeda gantung. Yang pertama, cari dan tanyakan pada pemandu jika ingin menaiki sepeda gantung. Kedua, pastikan berat badan Anda kurang dari 50 kg dan tinggi kaki Anda lebih dari 75 cm. Tangga Yakub. Cara kerja alat tangga Yakub ini pertama-tama dengan menekan tombol yang ada di dekat alat tangga Yakub. Setelah itu dapat kita perhatikan bahwa akan ada aliran listrik yang mengalir dari bawah hingga ke atas alat tangga Yakub. Cara kerja alat bayangan berwarna adalah dengan menekan tombol lampu untuk menyalakan lampu. Ketiga lampu itu memiliki warna yang berbeda, yaitu merah, hijau, dan biru. Nyalakan lampu satu persatu dan lihat apa yang terjadi. Ketika seluruh lampu kita nyalakan, kita akan melihat layar berwarna putih dan bayangan yang memiliki 7 warna. Cara kerja baterai tangan yaitu kita dapat meletakkan masing-masing tangan di setiap plat logam. Jarum pada alat pengukur akan bergerak karena disebabkan elektrolit yang menempel pada telapak tangan. Akibatnya, tubuh kita dan plat tersebut akan menjadi baterai. Alat peraga ini menunjukkan bagaimana perilaku berbagai macam bentuk benda mengelilingi permukaan piringan yang sedang berputar. Setiap benda yang bergerak di permukaan piringan memiliki pola gerak yang berbeda. Perilaku gerak benda-benda tersebut berbeda-beda bergantung pada bentuk dari benda, di mana geraknya dipengaruhi oleh gesekan permukaan benda terhadap permukaan piringan yang sedang berputar. Persegi dan palang. Persegi dan palang ini cara kerjanya yaitu dengan menyusun kepingan-kepingan kayu seperti yang ada di video. Kepingan kayu tersebut dapat disusun ulang menjadi 2 buah bangunan, yaitu persegi atau bujur sangkar, serta palang atau tanda panah. Pertama-tama, kita harus berdiri dan masuk ke dalam ruang yang ada di belakang meja alat kepala terpenggal, atau ruang yang telah disediakan. Lalu, kita keluarkan sebagian tubuh kita. Seperti di video, kita bisa lihat bahwa hanya setengah tubuh kita saja yang terlihat.
Alat peraga ini adalah sebuah model yang menjelaskan bagaimana perpindahan listrik terjadi pada bahan resistif kecenderungan menahan arus listrik. Di sini kita udah pulang dari Puspa Iptek. Setelah kita pulang dari Puspa Iptek, kita dapat apa aja sih, Dindin? Kita dapat mengetahui informasi-informasi atau hal-hal yang baru mengenai ilmu teknologi di Puspa Iptek. Nah, selain itu, kita juga bisa tahu nih bagaimana sih cara kerja dari alat-alat elektronik yang ada di Puspa Iptek. Nah, sekarang gimana sih pesan-pesan kalian mengenai Puspa Iptek? Coba sebutin satu kata mengenai hal-hal yang ada di Puspa Iptek. Dalam hitungan ketiga kita sebutin bareng-bareng, oke? 1, 2, 3. Seru!